Kita beralih ke informasi lain, saudara. Warga mencari sisa barang berharga di lokasi kebakaran Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Data BPBD DKI Jakarta, ada sekitar 500 rumah semi permanen yang terbakar. Inilah situasi pasca kebakaran di permukiman padat penduduk RT 17 RW 04 Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Warga kembali ke rumah mereka untuk mencari sisa-sisa barang berharga. Ada pula warga yang mengambil sisa logam untuk dijual sebagai rongsokan karena tak ada yang tersisa. Kemarin petugas sempat mengalami kesulitan memadamkan api lantaran akses lokasi yang sempit serta kurangnya sumber air. Pasca kebakaran di Kampung Rawa Indah, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara kemarin, warga mengungsi di sejumlah lokasi. Pengungsian berupa tenda, masjid hingga balai RW setempat. Hampir 1.500 jiwa terdampak dan 500 rumah warga terbakar. Pengungsian tersebar di sejumlah lokasi, diantaranya di lapangan Tanah Merah yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Di lokasi sudah berdiri 3 tenda besar. Ada pula yang mengungsi di balai RW dan masjid setempat. Dan saat ini dari pantauan kami dan seperti yang lihat. Sebelumnya ratusan rumah di kawasan padat penduduk di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara terbakar Jumat siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan membakar permukiman. Sejumlah warga juga terlihat berusaha menyelamatkan harta benda mereka dari amukan si jago merah. Api diduga berasal dari korsleting di salah satu bangunan dan merambat ke bangunan lain. Informasi terkini kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Aufa Farid. Jihan, bagaimana kondisi pengungsian di sana? Apa saja yang dibutuhkan warga atau korban? Ya, Asri dan juga saudara, saat ini saya berdiri di lapangan Tanah Merah, tepatnya ini merupakan tempat pengungsian bagi terdampak kebakaran di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara begitu ya, yang mana di sini memang sudah ada atau sudah berdiri sekitar 13 tenda dan ini memang beragam begitu ya, bantuan-bantuan dari lembaga dan juga dari kementerian seperti ada dari BPBD dan juga dari Kementerian Sosial. Yang mana memang kami tadi sempat berbincang dengan para warga di sini untuk kondisi bantuan, lebih tepatnya bantuan dalam bentuk konsumsi dan juga pakaian bekas. Ini memang para warga menyatakan bisa dikatakan tercukupi begitu ya, tapi untuk lebih jelasnya mari kita coba langsung tanyakan kepada salah satu warga terdampak yakni Bapak Wawan, betul ya. Halo Bapak Wawan, pertama-tama selamat berduka atas kejadian ini, tapi boleh dijelaskan nggak sih Pak, seperti apa awalnya kebakaran ini terjadi? Waktu kebakaran itu terjadi, sebetulnya saya juga nggak mengetahui karena saya ini keadaan lagi ada di masjid, lagi sholat Jumat, ya. Begitu lagi sholat Jumat sholat Jumat belum beres, ada teriakan di luar, kebakaran, akhirnya pada keluar semuanya yang lagi sholat Jumat itu. Jadi akhirnya sholat Jumat itu nggak jadi. Ya, akhirnya orang-orang semua menyelamatkan barangnya masing-masing dan juga ada yang terbakar semuanya, nggak ada yang kebawa, tuh pakaian tuh berupa elektronik tuh segala ya, nggak, itu ada yang kebawa, ada juga yang kebagai sebagian yang kebawa. Nah, Bapak ini kan kita ketahui ini sudah memasuki hari ketiga begitu ya mengungsi di sini. Ini kebutuhan-kebutuhan apa Pak yang kemudian Bapak butuhkan, Bapak rasa memang dibutuhkan di sini? Kalau tadi kan Bapak sempat menyebutkan kepada saya bahwa untuk dalam bentuk konsumsi tercukupi begitu ya. Tapi adakah konsumsi mah betul. Kalau mengenai konsumsi itu alhamdulillah udah terpenuhi, nggak ada kesusahan, alhamdulillah udah semuanya beres itu. Tapi ada dari warga semua pada bilang sama saya, kan saya ini sebagai humas dari RT 17 RW 04 tempat kejadian kebakaran. Jadi banyak ada orang yang mengatakan ada yang minta sarung, selimut, anduk, pampers, terus celana dalam,
dan juga BH gitu ya, itu tidak orang pada membutuhkan. Sampai saat ini belum ada bagian seperti itu. Dan juga alat-alat buat mandi, sabun, sikat gigi, odol juga belum ada gitu. Baik, kalau mungkin bantuan dalam bentuk dana ini sudah ada diterima kah Pak, khususnya oleh Bapak atau oleh para pengungsi di sini? Kalau mengenai dana dari pemerintah maupun dari swasta itu belum ada satupun. Sebetulnya warga yang terkena kebakaran ini sangat mementingkan, sangat memerlukan bantuan seperti itu karena keadaannya masing-masing samalah sama saya juga nggak mampu gitu. Mohon dibantu kepada donatur dan juga pemerintah swasta maupun pemerintah kita ya. Mohon dibantu, itu berupa dana buat membangun kembali. Ya Pak, kalau saya dengar dari petugas BPBD di sini bahwa untuk pengungsian ini masih akan didirikan begitu ya hingga 4 hari ke depan. Lalu setelah itu Bapak sudah ada mendengarkah terkait ini ataukah mungkin setelah 4 hari ke depan Bapak akan melanjutkan mengungsi kemana atau akan tinggal di mana itu Pak? Justru itu yang saya pikirkan ya, bukan warga doang, saya pribadi juga sama memikirkan. Kalau di sini kan biasa juga namanya tenda itu 7 hari, ya dari sekarang udah 3 hari berarti 4 hari lagi itu betul. Justru saya juga kemana akan saya mengungsi, dan kalau saya punya uang atau masyarakat pada punya uang bisa sebagian itu pada ngontrak. Kalau yang nggak punya uang, nggak mampu untuk mengontrak, itu dari mana, bagaimana pikirnya. Jadi sangat mementingkan, itu sangat diperlukan bantuan dari pemerintah maupun swasta. Oke, baik, terima kasih Bapak Wawan, semoga segera mendapatkan bantuan yang Bapak butuhkan. Amin. Terima kasih. Ya, itu dia Asri dan juga saudara, tadi kami sempat berbincang dengan Bapak Wawan selaku salah satu korban terdampak kebakaran, yang mana seperti yang kita ketahui ada sekitar 3.000-an warga yang sudah mengungsi di pengungsian ini atau tepatnya di lapangan Tanah Merah. Dan memang kalau kita kilas balik bahwa ada sekitar 500 rumah yang kemudian terbakar, dan untuk di sini sendiri memang ada sekitar 750 keluarga informasinya yang kami dapatkan di sini, dan di sini ada sekitar 13 tenda, dan tadi kami juga melihat bahwa ada sejumlah pengungsi ataupun warga yang beristirahat atau mengungsi langsung di kandang kambing sementara yang digunakan untuk kurban, karena ini memang masih dalam periode Lebaran Idul Adha begitu ya, dan memang kami masih akan pantau apakah akan ada pejabat yang hadir meninjau pada hari ini. Sejauh ini informasinya akan ada pejabat publik yang akan hadir, yakni Wakil Gubernur Rano Karno, namun memang informasinya masih akan kami gali kembali, kami konfirmasi kepada yang bersangkutan begitu Asri. Ada 500 rumah terbakar, ribuan warga juga sedang mengungsi sekarang. Apakah sudah ada informasi dari Pemprov untuk hunian sementara, Jihan? Ya, Asri dan juga saudara, memang hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait hunian sementara. Lalu seperti yang tadi saya sempat katakan bahwa untuk kondisi mengungsi di lapangan Tanah Merah pada saat ini hanya tersedia sekitar 4 hari ke depan. Ini informasi yang kami dapatkan dari petugas BPBD, namun memang kami masih akan konfirmasi kembali terkait hal tersebut dan terkait apakah akan ada seperti bantuan dalam bentuk lain seperti bentuk dana atau mungkin rumah sementara. Ini kami belum mendapatkan informasinya, namun memang masih akan kami gali dan terus informasikan kepada Anda begitu Asri. Baik, terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Ufa Farid. Selamat bertugas, hati-hati.